Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me Yulia Intan Syafiani. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang desain studi kelayakan bisnis ya teman. Oke, langsung saja check it out. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan desain studi kelayakan bisnis, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis adalah studi atau penelitian tentang dapat tidaknya rencana bisnis dilakukan dengan berhasil dan menguntungkan. Tidak hanya keuntungan ekonomis atau finansial saja, akan tetapi cenderung melihat kemanfaatan yang lebih luas secara makro bagi daerah atau lokasi di mana bisnis tersebut dilaksanakan. Singkatnya, studi kelayakan bisnis merupakan studi tentang layak atau tidak layaknya suatu bisnis itu dijalankan. Nah, selain itu, tujuan utama dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari keterlanjuran investasi yang memakan dana yang relatif besar, yang ternyata justru tidak memberikan keuntungan yang diharapkan ke depannya. Selain itu, studi kelayakan bisnis banyak diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak manajemen, investor, mitra usaha, kreditur, pemerintah, serta masyarakat. Oleh karena banyaknya pihak yang memanfaatkan studi kelayakan bisnis tersebut, hendaknya hasil studi kelayakan bisnis tersebut diadministrasikan dalam suatu bentuk pelaporan yang relatif standar. Walaupun hingga saat ini belum ada standar pelaporan yang dianggap paling benar. Nah, kadang-kadang suatu institusi memiliki standar pelaporan hasil studi kelayakan bisnis yang mereka kehendaki sendiri. Sehingga mau tidak mau pembuatan pelaporannya menyesuaikan dengan standar yang telah ditentukan tersebut. Dalam pembuatan desain pelaporan studi kelayakan bisnis, seringkali dilakukan berbagai modifikasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan dalam penelitiannya. Nah, sebenarnya desain studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menunjukkan bagaimana seharusnya laporan studi kelayakan bisnis nantinya disampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Nah, itulah sekilas mengenai studi kelayakan bisnis dan desain studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pembahasan pertama ya teman, yaitunya mengenai aspek-aspek yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Yaitunya aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasi, aspek manajemen dan organisasi, aspek sosial, ekonomi dan budaya, aspek keuangan, serta aspek AMDAL ya teman. Selanjutnya, kita lihat satu persatu aspek tersebut. Yang pertama yaitu aspek hukum. Aspek hukum berkaitan dengan legalisasi keberadaan bisnis yang akan dijalankan, baik dari segi perizinan maupun dari segi badan hukumnya. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini berkaitan dengan potensi produk yang akan dipasarkan, analisis kekuatan pesaing, estimasi penjualan yang mungkin bisa diraih atau disebut market share. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan operasi. Aspek ini berkaitan dengan pemilihan lokasi bisnis, pemilihan mesin dan peralatan yang sesuai dengan kapasitas produksi, penataan layout, serta pemilihan teknologi yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Next, aspek manajemen dan organisasi. Aspek ini berkaitan dengan manajemen dalam pembangunan fisik serta manajemen dalam operasionalnya dan struktur organisasi. Selanjutnya, aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek ini mencakup pengaruh proyek terhadap kehidupan sosial, budaya, dan perekonomian secara makro dan lain sebagainya. Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek ini berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana, serta proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dari masing-masing sumber dana yang bersangkutan. Yang terakhir yaitunya aspek AMDAL. AMDAL merupakan analisis mengenai dampak lingkungan. Aspek AMDAL berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh adanya bisnis tersebut terhadap lingkungan, baik lingkungan air, darat, maupun itu lingkungan udara. Nah, itulah beberapa aspek yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis ya teman.
pembahasan selanjutnya yaitu jenis data. Secara umum, jenis data yang diperlukan dalam studi kelayakan bisnis ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif biasanya berupa data mengenai uraian dalam bentuk kalimat secara naratif dan sulit diukur dengan angka, bahkan tidak bisa diukur. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur dengan angka atau dapat dikuantifikasikan. Pembahasan yang ketiga yaitunya sumber data. Dalam studi kelayakan bisnis, sumber data dapat diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang secara langsung dapat kita peroleh dari objek yang diteliti, yaitu data yang diperoleh masih belum mengalami pengolahan lebih lanjut dan modifikasi. Sedangkan data yang berasal dari sumber sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung diperoleh dari objek yang diteliti, yaitu data yang biasanya sudah mengalami pengolahan lebih lanjut atau telah mengalami modifikasi. Dan penggunaan kedua sumber data tersebut sebenarnya tergantung dari kondisi di mana data tersebut kita butuhkan. Pembahasan yang keempat yaitunya cara memperoleh data. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh dan menggali data. Di antaranya yaitu kuesioner, tanya jawab atau wawancara, observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Pembahasan kita yang kelima yaitu kerangka atau alat analisis data. Untuk melakukan analisis data, umumnya memakai analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, analisis kualitatif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif tentunya. Hasil dari analisis ini adalah berupa uraian dalam bentuk naratif. Selain itu, analisis kualitatif juga bisa mempertajam hasil analisis kuantitatif ya teman. Sedangkan analisis kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan model-model statistik seperti penggunaan least square, analisis regresi, dan model-model perhitungan lain yang sesuai tentunya. Nah, pembahasan kita yang keenam atau pembahasan kita yang terakhir yaitunya format desain studi kelayakan bisnis. Seperti yang disampaikan di awal tadi, desain studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana seharusnya laporan studi kelayakan bisnis nantinya disampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Nah, karena format desain studi kelayakan bisnis bersifat umum, maka acuan desain ini perlu dilakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, dari beberapa pembahasan yang telah kita bahas tadi, maka yang dapat kita simpulkan yaitu langkah pertama yang perlu dilakukan dalam studi kelayakan bisnis adalah sejauh mana aspek-aspek yang mempengaruhi bisnis akan diteliti. Kemudian, masing-masing aspek tersebut perlu dianalisis, sehingga bisa mempunyai gambaran kelayakan masing-masing aspek yang diperlukan alat dan kerangka analisis untuk menganalisis data-data yang diperoleh. Dalam rangka melakukan studi kelayakan bisnis, maka perlu didesain terlebih dahulu mengenai jenis data, sumber data, dan cara memperolehnya. Desain ini dilakukan sangat bergantung pada tujuan investasi yang telah ditetapkan. Hasil studi kelayakan bisnis tersebut hendaknya diadministrasikan dalam suatu bentuk pelaporan yang relatif standar. Walaupun hingga saat ini belum ada standar pelaporan yang dianggap paling benar ya teman. Nah, itulah pembahasan kita mengenai desain studi kelayakan bisnis ya teman. Next, don't forget to like, comment, share, and subscribe ya teman. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.